Yang pertama itu ada keteladanan guru. Keteladanan guru merupakan unsur fundamental dalam proses pendidikan, karena pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai. Dalam konteks pendidikan karakter, guru berperan sebagai model perilaku atau role model yang dapat ditiru oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rohman tahun 2019, dalam jurnal pendidikan karakter, keteladanan guru diartikan sebagai kemampuan guru untuk menunjukkan perilaku, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma sosial yang berlaku. Guru menjadi figur utama yang menentukan arah pembentukan kepribadian siswa. Guru yang sabar, disiplin, dan konsisten akan melahirkan siswa yang memiliki karakter serupa. Selain itu, teori social learning dari Albert Bandura tahun 1977 menyatakan bahwa manusia belajar melalui observasi dan peniruan terhadap model yang dianggap memiliki status atau kekuasaan. Dalam konteks sekolah, guru memiliki posisi otoritatif dan dihormati sehingga perilakunya lebih mudah ditiru oleh siswa. Bandura menjelaskan bahwa proses modeling melibatkan 4 tahap, yaitu yang pertama attention atau perhatian terhadap model. Kemudian yang kedua yaitu retention atau penyimpanan perilaku dalam memori. Kemudian reproduction atau peniruan dan motivation atau dorongan untuk meniru. Artinya, setiap tindakan guru yang baik yang positif maupun negatif akan menjadi bahan pengamatan dan peniruan bagi siswa. Keteladanan guru secara signifikan berpengaruh terhadap pembentukan karakter disiplin siswa. Guru yang menunjukkan kedisiplinan dalam waktu, berpakaian, dan tanggung jawab memiliki dampak langsung terhadap perubahan perilaku siswa. Siswa yang melihat gurunya konsisten dengan aturan akan menilai bahwa kepatuhan merupakan nilai yang penting untuk diikuti. Dalam konteks sekolah, keteladanan guru tidak hanya terbatas pada aspek formal seperti kehadiran atau berpakaian, tetapi juga meliputi tutur kata, cara mengajar, gaya berinteraksi, dan tanggung jawab terhadap tugas. Menurut Mulyasa tahun 2013 dalam bukunya, Menjadi Guru Profesional menegaskan bahwa keteladanan merupakan metode pendidikan karakter yang paling efektif karena anak didik lebih mudah meniru perilaku nyata daripada mendengarkan nasihat verbal. Dengan demikian, guru harus sadar bahwa setiap tindakannya termasuk hal-hal kecil seperti ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap peraturan akan menjadi bahan observasi siswa yang kemudian membentuk kebiasaan dan nilai moral mereka. Yang kedua, ada disiplin guru dan disiplin siswa. Disiplin adalah bentuk kontrol diri dan kepatuhan terhadap aturan yang bertujuan menciptakan keteraturan dan tanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, disiplin menjadi bagian integral dari budaya sekolah dan moralitas guru. Guru memiliki disiplin tinggi akan mampu menumbuhkan lingkungan belajar yang tertib dan efektif. Menurut Sardiman tahun 2018, disiplin guru dapat dilihat dari konsistensi waktu, kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, serta tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas. Guru yang datang tepat waktu, menyiapkan materi, dan berpakaian sesuai aturan, mencerminkan profesionalisme dan integritas moral yang tinggi. Kedisiplinan guru memiliki korelasi positif terhadap kedisiplinan siswa dengan nilai korelasi sebesar 0,720. Artinya 51,9% variabilitas perilaku disiplin siswa dapat dijelaskan oleh keteladanan dan kedisiplinan guru. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh guru terhadap pembentukan karakter dan disiplin siswa. Kemudian lebih lanjut, Hurlock pada tahun 2003 mendefinisikan disiplin sebagai proses pembentukan proses pendidikan yang menentukan individu untuk mematuhi aturan dan nilai-nilai moral melalui latihan dan pembiasaan. Dalam konteks sekolah, kedisiplinan guru menjadi alat pengendali sosial yang menjaga kredibilitas lembaga pendidikan. Jika guru tidak disiplin, maka otoritas moralnya akan menurun di mata siswa. Guru yang tidak memenuhi aturan sekolah akan menurunkan moral siswa dan menyebabkan penurunan motivasi belajar. Ketika siswa melihat ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan guru, mereka akan kehilangan rasa hormat dan meniru perilaku buruk tersebut. Akibatnya, suasana akademik menjadi tidak kondusif dan proses pembentukan karakter tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, disiplin guru bukan hanya persoalan administrasi, tetapi bagian dari keteladanan moral yang berfungsi menanamkan nilai tanggung jawab dan ketaatan pada siswa.
Profesionalisme guru adalah kemampuan dan komitmen guru dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, etika, dan dedikasi sesuai dengan standar profesi pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesionalisme guru mencakup 4 kompetensi utama, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi kepribadian merupakan fondasi dari profesionalisme karena berhubungan langsung dengan integritas dan keteladanan moral. Menurut Mulyasa tahun 2013, guru profesional harus memiliki karakteristik yang pertama berdisiplin dalam bekerja, yang kedua mematuhi kode etik guru, yang ketiga memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan, dan yang keempat adalah menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Guru yang tidak menjaga kedisiplinan dan keteladanan mengalami penurunan wibawa di hadapan siswa. Siswa cenderung tidak menghormati guru yang tidak konsisten antara ucapan dan tindakan. Hal ini membuktikan bahwa profesionalisme bukan hanya tentang kemampuan mengajar, tetapi juga bagaimana guru menjaga perilaku yang sesuai dengan nilai moral dan norma sosial. Profesionalisme juga berkaitan dengan kepribadian yang mantap dan stabil. Guru profesional memiliki kesadaran bahwa setiap perilaku kecil merupakan bentuk tanggung jawab terhadap profesinya. Oleh karena itu, profesionalisme guru tidak dapat dipisahkan dari aspek keteladanan dan disiplin pribadi. Keteladanan guru memiliki dampak besar terhadap perkembangan karakter siswa. Likona tahun 2012 menyebutkan bahwa karakter terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, moral knowing atau pengetahuan moral, yang kedua, moral feeling atau perasaan moral, dan yang ketiga adalah moral behavior atau perilaku moral. Dari ketiganya, perilaku moral lebih mudah terbentuk jika siswa memiliki model perilaku yang nyata. Guru berperan sebagai living kurikulum hidup yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai moral diterapkan dalam kehidupan. Siswa cenderung meniru perilaku gurunya. Jika guru disiplin, siswa juga menjadi disiplin. Sebaliknya, jika guru melanggar aturan, siswa akan menganggap hal tersebut wajar. Oleh karena itu, keteladanan guru tidak hanya mempengaruhi perilaku individual siswa, tetapi juga membentuk budaya sekolah secara kolektif. Pendidikan karakter tidak akan berhasil tanpa keteladanan. Guru yang berperilaku baik menjadi sumber inspirasi moral bagi siswa, sedangkan guru yang tidak disiplin menjadi contoh buruk yang menurunkan integritas lembaga pendidikan. Dengan demikian, keteladanan guru berfungsi ganda, yaitu sebagai instrumen pendidikan moral dan sebagai mekanisme kontrol sosial di lingkungan sekolah. Pagi itu, sekolah sudah ramai. Suara langkah kaki siswa terdengar di halaman, tapi satu guru belum juga datang, yaitu Pak Budi. Beberapa menit kemudian, Pak Budi datang dengan tergesa-gesa. Ia berpakaian dengan tidak rapi dan hanya memakai sandal. Beberapa siswa mulai meniru perilaku dari Pak Budi, seperti datang terlambat dan berpakaian dengan tidak rapi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarunadèwa Putra dengan NIM A1I124029. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis perilaku Pak Budi terhadap profesionalisme. Kasus Pak Budi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip dasar profesionalisme guru. Kebiasaan datang terlambat dan tidak memakai seragam sesuai aturan mencerminkan lemahnya kesadaran moral terhadap tanggung jawab profesinya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru harus memiliki perilaku yang berwibawa, jujur, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Pak Budi justru memperlihatkan ketidakkonsistenan antara nilai yang diajarkan dan perilaku yang ditunjukkan. Guru memiliki tanggung jawab moral kepada 3 pihak, yaitu siswa, lembaga, dan masyarakat. Ketika Pak Budi melanggar kedisiplinan, ia bukan hanya menurunkan martabatnya sebagai individu, tetapi juga merusak kepercayaan siswa terhadap lembaga tempatnya bekerja. Selain itu, perilaku tersebut juga dapat menciptakan efek domino negatif.
Guru lain bisa meniru kebiasaan buruk tersebut, sementara siswa menganggap ketidaktepatan waktu bukan masalah besar. Dalam jangka panjang, perilaku seperti ini dapat melemahkan budaya disiplin di sekolah dan menurunkan mutu pendidikan. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh keteladanan guru terhadap karakter siswa. Nah, dalam kasus ini terlihat jelas bahwa perilaku Pak Budi itu ditiru oleh siswa. Nah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori observational learning dari Bandura 1977 yang menyebutkan bahwa individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Guru sebagai figur yang dihormati menjadi pusat perhatian utama siswa. Setiap tindakan guru bahkan yang tampak sepele dapat meninggalkan kesan mendalam bagi peserta didik. Siswa yang melihat gurunya sering terlambat akan cenderung menganggap bahwa kedisiplinan bukan hal yang penting, tetapi ketika guru melanggar aturan berpakaian sekolah, siswa akan menilai bahwa aturan sekolah itu bisa diabaikan. Dengan demikian, perilaku negatif guru tidak hanya berdampak pada citra pribadi, tetapi juga membentuk pola pikir primitif di kalangan siswa. Keteladanan guru menyumbang lebih dari 50% terhadap pembentukan perilaku disiplin siswa. Artinya, sebagian besar karakter kedisiplinan siswa dipengaruhi langsung oleh perilaku gurunya. Oleh karena itu, jika keteladanan guru menurun, maka kualitas karakter siswa pun ikut terdegradasi. Adapun strategi dan tindakan yang harus dilakukan pihak sekolah agar kasus seperti Pak Budi tidak berulang, sekolah perlu mengambil langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan. Di antaranya, yang pertama, pembinaan etika dan profesionalisme guru. Kepala sekolah perlu menyelenggarakan pembinaan berkala tentang etika profesi, kedisiplinan, dan nilai keteladanan. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui workshop, coaching, atau diskusi reflektif antar guru. Menurut Mulyasa 2013, pembinaan moral guru akan meningkatkan kesadaran etis terhadap tanggung jawab profesinya. Yang kedua, penegakan aturan dan pengawasan. Sekolah perlu menerapkan sistem pengawasan kehadiran dan kepatuhan terhadap aturan berpakaian secara konsisten. Guru yang melanggar perlu diberi teguran secara bertahap, dari lisan hingga tertulis. Namun, pendekatan yang digunakan harus tetap bersifat pembinaan, bukan hukuman semata. Yang ketiga, penghargaan terhadap keteladanan. Selain sanksi, sekolah juga perlu memberikan penghargaan kepada guru yang menunjukkan disiplin dan keteladanan tinggi. Sistem penghargaan positif akan meningkatkan motivasi intrinsik guru untuk mempertahankan perilaku baik. Yang keempat, peningkatan budaya sekolah. Budaya sekolah atau school culture harus dibangun berdasarkan nilai keteladanan. Guru dan kepala sekolah harus menjadi panutan dalam semua aspek, baik akademik maupun sosial. Dengan demikian, seluruh elemen sekolah akan terbiasa menjalankan nilai-nilai disiplin sebagai bagian dari identitas lembaga. Dan yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Sekolah dapat melibatkan orang tua dalam menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab di rumah. Sinergi antara pendidikan, sekolah, dan keluarga akan memperkuat pembentukan karakter siswa. Perilaku Pak Budi yang sering datang terlambat dan tidak memakai seragam sesuai aturan tidak mencerminkan profesionalisme guru secara optimal karena guru sebagai teladan harus menunjukkan disiplin dan konsistensi. Keteladanan guru memiliki pengaruh signifikan terhadap karakter dan disiplin siswa. Guru yang baik sebagai teladan dapat membentuk siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Sebaliknya, jika guru memberikan contoh negatif, siswa cenderung meniru perilaku tersebut. Pihak sekolah